Pada suatu hari saat kelas berlangsung di Gedung Teknik Geofisika Universitas Lampung. Oke, soalnya ada pembahasan di grup ya. Silakan ada yang ingin menjawab. Saya, Pak. Oke, silakan kita. Dari keaktifan salah satu mahasiswa, terdapat beberapa mahasiswa yang tidak senang dengan keaktifannya tersebut. Vira tuh. Samperin ya. Wah, ya. Oh, ini yang Kasper di kelas tadi. Oh. Merasa hebat loh ya. Siapa ya? Aku mau Kasper di kelas. Ini bisa hebat. Udah begitu kok. Ya terus gimana? Terus maksud lo apa bisa pertanyaan dosen itu? Lu cuma ngejawab yang ditanya dosen, tanya udah gue jawab. Emang salah? Harusnya lu diem aja, capek banget sih. Besok lagi awas jangan kayak gitu. Iya. Tidak hanya di hari itu, namun di hari berikutnya mahasiswa tersebut tetap tidak disukai oleh beberapa mahasiswa. Wah gila, masih keselin lo ya ini. Masih sih, kayak gitu kan gue bilang lo sama saya bisa kayak gitu. Gak kapok ya lo ini, kita kan peringati aja ya. Ngerti gak sih lo? Woi, ada apa ini? Apa tau sih? Campur. Ngapain kalian keluar? Gak usah ikut. Apa maksud orang beli-beli segila? Lu masa sok-sokan ya, jangan mentang-mentang anak pejabat saya anak orang. Guys, tau gak sih? Apa? Tania bully Vira tadi. Wah, boleh gak sih dilaporin kayak gitu? Kata gue sih laporin ya. Jangan, lu nggak masuk ikut campur, kamu kan tahu bahwa dia pejabat. Ya memang kenapa? Ya tinggal laporin aja, ini keadilan bro. Tapi gue gak punya bukti. Gimana ya? Bisa iya sih sifatnya ngebully. Sedangkan bentar dulu. Sedangkan dia kan ini orangnya kan kelihatan pintar, terus juga baik kan. Sama kita juga baik kan dia. Tapi gue liat sendiri dia ngebully si Vira. Gue tadi sempet nolongin Vira juga. Tapi kalau misal mau ngelaporin juga itu harus ada buktinya. Gak mungkin dong kalau tiba-tiba ngelaporin gak ada bukti, nanti kita juga yang salah. Iya sih, gue harus cari bukti dulu. Kata gue sih lo harus ngikutin Vira ya kemana-mana untuk ngambil bukti itu. Tapi gue masih gak percaya sih kalau sifatnya. Kamu hati-hati kalau ikut campur. Dia punya uang. Ada pejabat doang. Di hari berikutnya, saat mendekati ujian, mahasiswa tersebut dihampiri oleh beberapa mahasiswa. Udah udah Vira, bentar lagi ujian. Awas kalau sampai nilai lo gede dari kita. Awas aja lo ya. Ingat ya. Kalau misalnya nilai lo gede, langsung kecil nilai lo gede. Sampai lebih gede dari orang. Dengar lo. Harus gede itu kita angkat lo. Ingat gak? Ketika mereka sedang melakukan hal tersebut, teman dari si Vira tidak sengaja melihat dan merekam kejadian tersebut. Ini harus gue viralin sih. Kemudian teman dari si Vira menelpon ibu Vira dan menceritakan apa yang terjadi oleh Vira di lingkungan kampus. Lagi sibuk nggak? Enggak sih ibu, lagi scroll aja. Ibu mau nanya sama kamu di kampus itu teman-temannya pada baik nggak sama kamu nak? Pada baik-baik kok ibu. Jangan bohong. Tadi ibu ditelepon sama teman kamu Sally. Katanya kamu dibully, bener gitu nak? Jujur aja nak, nggak apa-apa. Gimana ya ibu? Jujur aja, bilang sama ibu. Kalau mereka udah keterlaluan biar kita lapor aja nak. Soalnya yang bully Vira itu anak pejabat ibu. Kita nggak perlu tahu latar belakangnya seperti apa nak. Yang kita tahu apa? Keadilan. Kita harus cari keadilan untuk kamu nak. Gak usah khawatir nak. Ayo kita harus lapor ke kantor polisi nak. Kita harus laporkan kejahatan ini nak. Gak boleh dibiarkan seperti itu. Nanti kalau kita dituntut balik gimana ibu? Gak usah takut. Kita punya keadilan. Kita punya hukum nak. Ayo kita harus lapor ke polisi. Sabar ya nak, kita akan laporkan anak pejabat itu nak.
Selamat siang, Pak. Siang Bu, ada masalah apa Bu? Ini Pak, anak saya jadi korban bully di kampusnya. Tadi saya ditelepon sama temannya, terus dikirimin bukti ini Pak. Ini bukti kalau anak saya tuh dibully. Oh, coba saya lihat ya. Oh, ini udah termasuk kasus pembulian ini Bu. Ini harus ditindaklanjutin ini. Makanya Pak, saya di sini ingin melaporkan kejadian itu Pak. Kasihan anak saya. Ibu, tapi simpannya itu anaknya Pak Doni, pejabat itu Ibu. Oh, tenang aja deh. Kalau di mata hukum ini semuanya sama, mau dia anak pejabat, mau dia pejabat atau bagaimana, dia tetap satu. Makasih banyak ya Pak. Tolong bantu kami Pak. Iya Bu, akan kami bantu sebisanya. Di sisi lain, teman si Vira pun memposting video pembulian itu. Akan gue sebar video ini biar mereka viral. Vira, sorry ya, gue yang nyebarin video itu. Iya, aman aja, tapi gue takut. Udah sih, tenang aja. Nggak boleh gitu, bapaknya si Fania kan pejabat. Terus kenapa kalau dia anak pejabat? Ya takutnya malah gua yang kena. Dia yang penting sekarang lu udah gak dibully lagi sama dia. Oh, jadi lo kan nyebarin video itu? Iya. Apa maksud lu nyebarin video itu? Biasa aja dong, makanya lo harus sama apa video kayak itu penting. Karena Fania telah menerima laporan dari kantor polisi, maka ia menghubungi papanya untuk meminta bantuan. Pak, Bapak Hendra. Iya Pak. Pak, tentang kasus anak saya rasa tidak perlu untuk dipanjangkan karena anak saya itu masih mempunyai masa depan yang panjang. Jadi saya rasa ini bisa diselesaikan sekarang juga. Ini sebagai tanda terima kasih saya, Bapak bisa menuliskan nominal yang Bapak inginkan asalkan anak saya bebas. Ini saya sarankan amplopnya Bapak ambil lagi. Kalau saya terima lagi, itu bukan cuma gagal untuk didik anak Bapak, tapi ada nambah kasus baru lagi dengan Bapak karena itu namanya pensuapan Pak. Anda tahu kan saya siapa? Iya, saya tahu. Saya mau anak saya terbebas dari kasus ini. Kalau memang Bapak rasa ini kurang, silakan tulis nominalnya berapa. Saya akan kasih. Bapak, sebelumnya saya tidak bisa membantu Bapak karena Bapak sebagai pejabat itu bisa dijadikan contoh untuk masyarakat juga Pak. Tidak. Kemudian di hari berikutnya, proses sidang pun telah berlangsung dan masing-masing dari mereka keluar dari ruang sidang. Bu, ini si Fania akan diproses sesuai hukum dengan pasal penganiayaan. Jadi akan diproses sebagaimana mesti. Makasih banyak ya Pak. Makasih udah selalu membantu kami. Ya, sama. Pak, awalnya itu saya takut karena Fania itu anak pejabat. Saya takut tidak didengar Pak. Tenang aja ya, Dek. Ada untuk kamu pasti saya menangkan. Akhirnya ya, kamu nangis bukan karena kesedihan, tapi karena kesenangan. Ya makasih ya. Semoga Fania dapat balasan yang setimpal. Iya, supaya Keadilan merupakan bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi keadilan juga tidak datang sendiri. Ia butuh keberanian untuk berbicara dan integritas untuk menegakkannya. Sesuai pasal 351 KUHP, tindak penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Penyuapan kepada pegawai negeri diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.